6 output ini contohnya seperti apa? Ya, misalnya ada LED ya, ada LED, kemudian ada motor stepper ya atau aktuator ya, ya dan macam-macam lagi ya. Itu bisa dihubungkan ke PLC ini ya. Kemudian memori kerjanya itu sebesar 64 kilobyte. Nah, ini bisa diisi oleh pemrograman yang kita tulis ya. Kemudian tegangan terukurnya, tegangannya itu sama dengan 24 volt DC. Konsumsi arusnya sama dengan 570 miliampere ya. Yang intinya yang sudah nempel di PLC, di apa, di hardware PLC yang nanti kalian gunakan itu ya pasti sudah di bawah ini 570 miliampere ya. Kemudian ini ada port komunikasinya, bisa pakai HMI dan lain-lain ya. Kemudian nanti di PLC ini ya itu ada namanya output berupa aktuator jenis motor stepper. Nah, motor stepper sebelum masuk ke motor stepper itu nanti harus melewati drivernya dulu. Driver motor stepper yang digunakan itu adalah ini motor driver DM542 ya. DM542 ya. Kemudian untuk pin-pinnya ya, pin drivernya itu ada full plus ya, negatif, dir positif, dir negatif, direction ya artinya enable positif, enable negatif. Ya, kemudian ada plus tegangan tegangan positif, kemudian ada ground ya. Lalu ada fase motor A, fase motor B ya. Nanti bisa dicek ini ya, pas praktikum bisa dicek ya. Ini apa? Sudah masuk ke groundnya itu sudah nyambung semua apa enggak ya? Groundnya LED ya, groundnya output aktuator itu sudah nyambung semua apa enggak ya? Positif volt juga gitu. Yang lain pun sama ya. Dari motor driver ke motor stepper ya. Kemudian ini nanti kita gunakan motor stepper NEMA 23 ya. Motor stepper NEMA 23 untuk penggeraknya. Nah, sebelum itu ya, sebelum kita menjalankan software tiap portal, kita harus menginstal terlebih dahulu ya. Diinstal dulu gimana caranya ya. Ini kalian eh, harus menginstal Microsoft Net Framework 3.5 ya. Nah, pastikan komputer terhubung ke internet ya. Komputer dapat terhubung ke internet melalui WiFi atau dengan mencolokkan kabel jaringan ke port jaringan di komputer. Kemudian Anda dapat memeriksa akses internet dengan membuka browser lalu memasukkan alamat webnya. Ini alamat webnya untuk menguji koneksi. Buka kontrol panel untuk Windows 10 ketika ketik kontrol panel di kotak ya. Pencarian pada taskbar lalu pilih kontrol panel. Nanti ini silakan diikuti ya untuk menginstal software tiap portal. Software tiap portal. Nah, ketika sudah di ini di diinstal apanya yang diinstal eh, Microsoft Net Framework 3.5 ya. Sekarang menginstal software tiap portalnya. Ini software untuk PLC jenis ini ya. Softwarenya namanya tiap portal V16 ya, V16. Nah, ini bisa diinstal atau bisa di-download ya, bisa di-download softwarenya atau bisa nanti dikasih oleh asletnya ya, filenya ini, file Excel-nya ini ya. File Excel-nya bisa diminta ke asletnya ya,
agak besar size-nya, sekitar ini ya 21 GB ya. Kan ini nanti kelompokan, jadi bisa pakai satu laptop saja satu kelompok ya. Nah, untuk menginstal ya caranya ya sama seperti cara menginstal aplikasi di Windows ya, seperti biasa ya. Kemudian sekarang kita masuk ke penggunaan ya. Nah, seperti ini tampilan PLC Trainer Siemens S7300 ya. Ada apa saja isinya? Isinya itu ada di sini kabel power ya. Kabel powernya itu nanti nyambung ke AC 220 volt ya. Kemudian di sini ada mikronya PLC ini ya, Simatic S7300 ya. Nah, di sini ada tersedia mode-modenya. Ada modenya, mode run, ada mode stop, ada mode MRES ya. Nah, nanti dijelaskan lagi oleh aslabnya ini setiap modenya ya. Harus menekan yang mana dulu ya supaya bisa aktif PLC ini ya. Kemudian inputnya di sini ya ada 10 input berupa push button ya. Input 00, I01 sampai I berapa? I11 ya, I11 ya. Nah, di sini ada push button positif ya, pin positif, kemudian yang warna kuning ini, kemudian ini yang groundnya ya, groundnya, gitu ya. Nah, ini nanti push button ya, jadi bisa ditekan untuk menyalakan output yang mana, yang output berupa LED atau output motor stepper ya, atau output yang lainnya yaitu buzzer ini ya. Kemudian tadi outputnya ya bisa kita pakai output LED ya, kemudian ada output buzzer, kemudian ada output motor stepper ya. Motor steppernya tersedia beberapa mode, ada mode direction yang searah dengan jarum jam dan berkebalikan ya. Ini tadi ada komponen-komponen yang ada di PLC ini, ada power 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 supply ya, AC 220 volt ya. Kemudian ada buzzer ya. Kemudian ada relay ya. Relaynya ada 4 di sini ya. Kemudian ada apalagi, ada input ya, input digital, ada 10 input digital, ada 6 output ya. Kemudian ada output berupa aktuator, motor driver, dan stepper motor ya. Nah, untuk menggunakan PLC ya, PLC ini oh ya, PLC ini bisa dikendalikan analog ya, berupa analog dan digital ya. Kalau analog ya berarti tidak harus nyambung ke laptop ya. Jadi kita aplikasikan seperti ini aja ya. Misalnya seperti ini. Ini kalau mau mengaktifkan push button dengan LED ya, input outputnya adalah push button dengan LED ya, berarti tinggal ini dinyalakan power supply-nya ya 220 volt, kemudian ini dihubungkan ke kabel jumpernya dari push button langsung dihubungkan ke LED ya. LED mana? Misalnya push button 00 ke LED 02 ya. Jadi logikanya adalah ketika kita menekan push button 00 maka output 02 output 02 ya itu akan nyala ya karena mereka saling terhubung. Jadi tidak perlu ada software di sana
ya, ada pemrograman. Karena dia terhubung secara langsung pakai kabel, ya. Kemudian untuk yang lain juga sama, misalnya kita mau mengaktifkan motor stepper, ya, motor stepper seperti ini, ya. Nah, gimana caranya? Ya, ini kita menghubungkan input pulsanya dulu, ya, pulsa input. Ya, ini dihubungkan, ya, kemudian kita ambil eh, apa relaynya, ya, relay input itu masuk ke LED, ya, notifikasi LED, ya, kemudian untuk relay output, ya, COM-nya itu masuk ke negatif, ya, ini COM, ya, COM-nya itu masuk ke negatifnya motor stepper, ya, kemudian pin normally open atau normally close-nya itu masuk ke positifnya yang warna kuning ini. Ini kan ada ground-nya, ya, ini negatif, ini positif. Ya, normally. Ini modenya normally open, jadi dihubungkan langsung ke kaki positif enable dan direction dari motor stepper. Ya, itu pula ketika kita menggunakan buzzer, ya, kaki positifnya itu nyambung ke mana nih? Ke relay. Ya, kaki negatifnya nyambung ke COM, gitu ya. Seperti itu. Terus kita langsung aja coba kita dengar penggunaan PLC secara simulasi dulu, ya. Secara simulasi. Jadi setelah kalian mendownload aplikasi tiap portal, software tiap portal, nah nanti kalian bisa nyoba aplikasi ini bisa bekerja dengan baik apa masih ada yang kurang, ya. Softwarenya itu sudah terinstal penuh atau ada yang masih kurang, masih, ya. Itu bisa kalian coba secara simulasi seperti kita kemarin nyoba Otsil, ya. Kita dengar dulu ini. PC. Ya. Itu, ya. Nah, ini coba kita lihat benar nggak bisa nyala ini. Ketika ditekan, maka push buttonnya nyala, ya, push buttonnya nyala ini. Ada bunyinya, ya, dan tampilannya ada warnanya, ya. Ini untuk menyalakan buzzer, tadi seperti itu, ya, wiringnya. Nah, sekarang ini kita ganti. Bukan normally open modenya, tapi normally close. Gimana? Ternyata sebelum ditekan push buttonnya, buzzernya itu sudah nyala. Ya, karena kita pilih modenya normally close. Ya. Kondisi awal dari relay ini close. Nah, sebabnya kalau ditekan push buttonnya, maka buzzernya mati. Ya, karena kita tadi milik normally close. Nah, tadi udah Pak, output LED sudah, output buzzer sudah, sekarang output motor stepper. Gimana cara nyalakan output motor stepper ini? Ya, tadi pin pulsanya itu dihubungkan, ya, kaki positif sama kaki negatif, kaki yang lain itu. Ya. Pulsanya diaktif pulsa dari motor stepper, ya, dengan signal generator sinyalnya. Kemudian untuk mengaktifkan pakai push button, ya, mau mengaktifkan pakai push button berarti butuh relay, ya. Jadi dari push button ke relay baru ke motor stepper, ya. Atau lengkapnya seperti ini, dari push button ke relay terus ke driver dulu baru motor stepper, ya. Nah, pin input, ya, dari relay itu masuk ke push button, ya.
Terus untuk ya kita pilih normally open modenya itu masuk ke kaki positif enable ya. COM-nya masuk ke ground, enable. Motor stepper ini akan off. Dan seperti ketika kita tekan lagi, steppernya menjadi off. Ini kita pakai mode enable ya. Jadi kalau kita tekan push buttonnya, jadi dia aktif atau tidak aktif ya. Kalau kita tekan karena modenya normally open dan enable ya, jadi motor stepper ini akan aktif ya. Kalau kita tekan, kalau tidak kita tekan maka ya dia tidak aktif, belum aktif ya. Oh ini kebalikannya ya, kebalikannya. Ya. Ya, ini untuk enable dan non ya, mode enable. Nah, kalau sekarang kita pilih modenya bukan enable tapi direction. Ya, ada direction ya. Berarti kalau ketika kita tekan push buttonnya ya, maka arahnya yang berubah ya. Arahnya yang berubah, arah dari motor stepper. Ya. Ya, seperti ini. Nah, untuk panel di sini ya itu bisa mengatur pulsanya, pulsa, frekuensi ya. Gunanya untuk apa? Untuk mempercepat ya laju dari motor stepper ya. Nanti ini bisa kalian coba pengaruhnya apa ke motor stepper ya. Cycle-nya 5. Nah, di PLC ini ya otaknya PLC mikronya PLC ini isinya ada apa saja ya. Ada memori register ya. Ini memorinya di sini nih. Ini bisa dilepas memorinya ya. Memori ini untuk menyimpan apa? Untuk menyimpan program yang ada di PLC. Program yang kita inputkan di PLC di softwarenya itu ya. Kemudian kita compile itu disimpan di sini ya. Gitu ya. Kemudian ada memori ROM juga. Memori ROM itu ya untuk mengingat OS-nya apa PLC-nya ini ya. Jadi kalau mau lihat-lihat bisa dibuka isinya ada apa saja. Ini terhubung kemana aja ya bisa ya. Nah, kemudian ada pin apa saja di sini ya. Tadi ada pin pulsa positif negatif, kemudian ada direction positif negatif ya. Kemudian ada enable, lalu ada pin A positif, ya pin B positif, ya fasa motor A, fasa motor B, kemudian ada ground, ada positif tegangan positif, ya. Oke. Nah, untuk penjelasan yang ada di sini itu bisa dilihat nanti ya di buku panduannya, buku praktikumnya ya, buku praktikumnya. Mulai dari simulasi tadi sampai real hardware ya. Kalau real hardware tadi tidak dijelaskan di video, tapi gimana caranya mengaktifkan untuk real hardware ya. Ya kurang lebih sama. Tapi dia nanti pilih yang bukan simulasi, tapi compile ya, di-compile programnya, di-download dan di-compile ya. Jadi tadi kita milih ya, milih eh, controllernya yaitu Simatic S7300, kemudian kita pilih CPU 312C ya. Kemudian kita apa? Kita pilih
alamatnya ya di sini ya. Ada alamat untuk input outputnya ya. Ini inputnya ada 0 sampai 10 ya. Kemudian output juga gitu. 0 sampai berapa ini? Sampai 6 tadi ya. Output LED-nya ya. Kemudian untuk memprogram ya, itu memprogram menggunakan ladder itu bisa di panel main ini, main ya. Tinggal ditarik ya, switch-nya, switch input outputnya, switch dan relay ya, dan teman-temannya bisa dipanggil di situ ya. Nah, untuk mengunduh program ke PLC ya, itu butuh apa saja? Butuh hardware yang seperti ini ya, hardware-nya ini hardware. Ada kabel pengkabelan ya, yaitu kabel seperti ini ya. USB, kabel PC adapter ya, dari port RS232 ini. Ini menghubungkan PLC ke laptop ya, ke laptop. Supaya apa? Supaya pemrogramannya programnya bisa dibaca oleh PLC ya. Nah, untuk mengunduh versi software ya ke real hardware PLC itu kita klik download to device yang ini. Klik download to device ya. Terus pilih MPI sebagai jenis antarbuka, lalu klik start search ya. Kemudian kita setelah perangkat ditemukan, maka kita flash LED-nya ya. Itu artinya adalah ya kita tes programnya ya. Tes programnya itu sudah masuk ke PLC-nya atau belum ya dengan menekan flash LED ini ya. Kemudian ubah PLC ke mode run ya. Mode run. Kemudian untuk prosedur nomor 8 ini adalah prosedur eh, apa namanya ini digital analog ya, analog. Bisa tanpa software ya, bisa tanpa software ya. Kalau pakai software pun kalau tanpa software berarti butuh ini ya, butuh push button ya, atau analog berarti butuh push button untuk menyalakan. Kalau nggak pakai push button, jadi dia otomatis nyala ya, otomatis nyala. Nanti silakan dicoba-coba ya. Nanti kalau eh, masih ada yang bingung, silakan dibuka lagi sebelum praktikum modul 2 dan modul 3 yang ada di YouTube ini. Ya, yang ada di YouTube-nya. Ya, atau buku panduannya ini ya. Nah, jangan lupa kita pakai PLC jenis S7300 ya. Kemudian untuk percobaannya, ini ya, percobaannya itu besok kita melakukan apa saja. Yang percobaan yang pertama itu kita menggambarkan wiring diagram ya dan tabel kebenaran dari gerbang logika berikut yang dasar saja. Ada apa saja? Ada yang pertama ada Y sama dengan A plus B, A ditambah B. Dengan inputnya ada dua ya, yaitu input A dan input B. Kemudian Y sama dengan A kali B. Ya.
Kemudian yang C itu Y sama dengan A tambah B. Ini outputnya buzzer. Kalau yang C itu outputnya adalah arah putaran motor stepper. Ya, bisa kalau outputnya itu nilainya 0, maksudnya ya, outputnya nilainya 0, maka arah putarannya ke kiri. Kalau 1 ke kanan. Ya. Untuk percobaan kedua, percobaan mesin cuci kendaraan otomatis. Jadi logikanya adalah barang masuk ke sistem, ya, barang masuk ke sistem, kemudian jika sensor jarak 1 mendeteksi barang masuk, maka LED in akan menyala. Yang mana yang LED in itu? LED in itu yang ini. LED in yang ini. Ini LED masuk, ini LED keluar. Ya. Jika LED in menyala, maka rolling door bergerak ke atas dengan nilai perhitungan timer selama 5 detik. Jika rolling door terbuka atau sudah bergerak ke atas, maka rolling door berwarna hijau menyala. Jadi output-output ini in, out, rolling door, dan buzzer. In, out, rolling door, dan rolling door ini kita outputkan melalui LED. Ya. Kemudian buzzer, ya kan ada buzzer di situ, ada output jenis buzzer. Ini di-outputkan melalui buzzer saja. Barang akan melanjutkan bergerak atau berjalan. Jika sensor jarak 2 mendeteksi barang keluar, maka LED out akan menyala. Jika barang berada di antara sensor 1 dan sensor 2 selama lebih dari 10 detik, maka buzzer akan menyala. Jika barang yang sama masuk lebih dari 3 kali, maka rolling door tidak akan bergerak ke atas. Ya, itu ya. Oh, rolling door-nya ini pakai motor stepper ya. Pakai motor stepper. Gitu ya Rifki ya. Nanti coba dijelaskan untuk percobaannya. Kemudian, nah soal percobaan nomor 2, ini sama seperti kita kemarin teori ya. Kurang lebih mirip. Yang beda ada tambahan sedikit ini ya. Ada counternya ini ya. Bener nggak ini counter? Jika barang yang sama masuk lebih dari 3 kali, ya, maka rolling door tidak akan bergerak ke atas. Ya. Jadi nanti ini ada tambahan counter. Ya. Kemudian ini apa? Yang G ini pakai modul timer selama 10 detik. Ya. Ini kemarin sudah kita pelajari ini di mata kuliah teori mekatronika. Ya. Ini sekarang sedikit ada tambahan. Ya. Logikanya sama. Ya. Sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Tugasnya sekarang adalah menginstal ya, menginstal aplikasi tiap portal ya, menginstal aplikasi tiap portal. Kemudian nanti kalian juga bisa belajar apa? Belajar ladder ya. Belajar ladder itu pakai ini. Di sini kayak main game ini laddernya ya, kayak main game. Nah, di sini ada level-levelnya. Ada level A, level B ya basic, ada level easy, ada level beginner, intermediate, ya, ada advance, ya. Nah, di sini juga ada visualisasinya, ya, visualisasinya. Misalnya yang ini ya, nah ini bintangnya 1, artinya ya basic, gampang, ya. Intermediate, misalnya bintangnya 3, ya ini lumayan, lebih susah daripada yang basic, ya. Coba-coba ini ya, misalnya kita nyoba yang mana dulu ini. Nih, nah, ini ada instruksinya. Ketika sensor masuk X0 mendeteksi orang, maka apa light green Y1 itu akan on. X0 mendeteksi orang, maka Y1 akan on. Coba kita ini kita kerjakan ini. Ini ada visualisasinya ya. Ketika apa tadi? Ketika X0 aktif, maka Y1 aktif ya. X0 berarti ambil ininya.
Ini ya, diedit dulu letternya ini. Bisa kita ambil. Nah, tadi alamatnya adalah X0. X0 aktif, maka output Y1 kan aktif. Y1 itu adalah LED green ya. Kemudian 5 second, 5 detik setelah X1 itu mendeteksi orang, maka green Y1, output Y1 itu padam. 5 detik. 5 detik setelah output X1 itu mendeteksi orang, ya, berarti gimana outputnya? Ini X1 ya, ada input X1 dulu, baru masuk ke timer. Timernya adalah timer. Timernya coba kita nyalakan ini T1 K 3 detik ya. Nah, seperti ini 3 detik. Setelah 3 detik, maka green Y1-nya padam. Berarti gimana? Ini ada output normally close di sini nih. Ini normally close untuk mematikan output Y1. Ya, output Y1. Sorry. Output ini bukan Y1 ya, tapi ini T1 ini. T1. Ya, itu ya. Ya, ini coba kita nyalakan dulu. Benar apa enggak ini? Gimana cara menyalakannya? Kita ini ya, write to PLC ya. Di-convert dulu ya. Di-convert dulu, baru kita write to PLC. Nah, nah, ini supaya dia terus aktif, Y1-nya ini ya. Supaya Y1-nya terus aktif, kita kasih latch ya. Jangan lupa kita kasih latch di sini. Latch-nya dengan alamat Y1 coba. Y1-nya aktif. Ya, Y1-nya aktif ketika orang warna hijau ini orangnya itu melewati X0 ya. X0. Maka Y1-nya aktif terus.
Nah, kapan dia padam? Y1 itu, lampu hijaunya padam ketika kita melewati sensor output, yaitu X1. Nah, 3 detik setelah melewati. Oh, ini kok nggak ini? Coba kita, jadi ini harus kasih latch lagi ya, kasih latch lagi. Benar nggak ini programnya ini? Ada yang perlu ditambahkan? Ya, aktif, hijaunya aktif terus, di dalam juga aktif ya. Dia melewati sensor X0, dia aktif. Dia padam ketika apa melewati sensor X0, ya X1 ya. Tapi ini tidak padam, belum padam ini. Coba ulangi lagi. Yuk, ada yang bisa ini? Gimana logikanya ini? Radarnya? Intinya ketika masuk X0, maka Y1-nya aktif. Ya. Ketika melewati sensor X0, maka Y1-nya aktif. Kapan Y1 ini padam? Ketika keluar dari X1. Ya. Hitung selama 3 detik, baru dia padam. Y1-nya. Nah, gimana logikanya? Laddernya.
Maaf, Bu. Ya, Suaranya dari gimana tadi ini? nggak ada atau Ibu nggak ngomong ya? Belum ngomong, belum ngomong. Ya, gimana? Ini, tadi logikanya seperti apa ini? Halo? Oh iya. Gimana logikanya? Abdurrahman Al-Ghifari, tahu? Ini gimana, Mas? Tadi logikanya itu ketika orangnya itu masuk ke X0, ya, maka LED warna hijau ini menyala, ya. Terus padamnya kapan? Padamnya itu ketika orang ini melewati sensor output, ya, sensor output. Nah, logikanya kayak gimana ini laddernya? Ketika dia padam ketika melewati apa, Rek? Ini dia nyala ya, sudah nyala karena sudah melewati X0. Nah, dia padam tunggu 5 detik ya sekarang ya. Nah, dia padam ya. Kalau dia cepet, jalannya cepet, orangnya jalannya cepet, masih tetap padam nggak ini? Sip, sip. Oh ya, benar ya. Coba supaya kita bisa lihat ini dibesarkan sedikit. K10, artinya 10 detik. Ya. Convert itu artinya seperti apa? Download di ini ya, di Arduino, terus compile-nya pakai ini. Ya. Write to PLC. Nah, ini benar ya programnya ya. Coba ulangi. Jadi prosedurnya, ya langkahnya itu orang warna hijau ini, orangnya itu masuk ke X0, ke pintu X0. Ya. Nah, ketika melewati pintu input, maka LED warna hijau ini menyala. Ya. Kemudian kapan LED ini akan nonaktif, kapan LED ini akan padam ketika orangnya melewati pintu X1. Ya, ketika melewati pintu X1 selama ya, nunggu selama 10 detik, baru LED-nya itu akan mati, akan padam. Ya. Coba kita tes lagi. Nah, melewati X0, maka Y1-nya akan nyala. Akan padam ketika 10 detik setelah melewati X1. Itu ya. Ya wes, sampai sini ada pertanyaan. Ini silakan nanti dicoba, di-download. Namanya adalah, boleh boleh nyoba pakai ini ya. Boleh silakan dicoba untuk belajar pemrograman ladder pakai aplikasi ini namanya
FX Trainer. FX Trainer. Ya. Di sini ada mode-modenya, ada level-levelnya. Ya, ada level pengerjaannya. Seperti game ini. Ya, seperti game. Ya wes, ada pertanyaan sampai sini? Untuk panduan praktikumnya,